Bab 431, Sepotong Besar Gosip. Saudaraku, maksudmu Paman Cui? Mata Bai Wan berkilat kaget karena Cui Cheng sudah seperti keluarga bagi saudara Bai. Cui Cheng telah bertarung bersama Bai Xiao sejak dia masih muda. Keduanya sedekat saudara, dan tempat tinggal mereka pun berdekatan. Cui Ruyu tumbuh bersama saudara kandungnya. Bai Wan selalu memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Mereka begitu dekat sehingga kedua keluarga tersebut menjodohkan Nyonya Cui ketika Bai Ze masih muda. Oleh karena itu, Bai Wan tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyakiti ayah dan saudara laki-lakinya di medan perang saat itu adalah Cui Cheng. Tapi dia ingat dengan sangat jelas. Bukankah Cui Cheng sudah mati? Saudaraku, apakah itu benar-benar Cui Cheng? Tapi dia mati di medan perang bersama kalian. Dalam pertempuran itu, selain ayah dan saudara laki-lakinya, banyak prajurit benua timur yang juga tewas. Karena Cui Cheng adalah wakil jenderal dan tangan kanan ayahnya, statusnya tidak biasa. Oleh karena itu, Bai Wan ingat dengan sangat jelas bahwa Cui Cheng juga telah mengorbankan dirinya sendiri saat itu. Namun, Bai Wan mengetahui kepribadian kakaknya. Jika tidak ada bukti kuat, kakaknya tidak akan secara langsung menunjukkan bahwa Cui Cheng adalah orang yang merugikan mereka. Bai Ze mengenang. Matanya merah dan penuh kebencian. Mati. Mustahil. Aku dengan jelas melihatnya menikam ayah dengan tombak perak 9 nada. Jika orang lain yang mengatakannya, Bai Ze tidak akan mempercayainya dengan mudah. Namun, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Cui Cheng telah membunuh ayahnya dari belakang. Mendengar ini, wajah Bai Wan berangsur-angsur menjadi pucat, dan bibirnya sedikit bergetar. Kenapa dia melakukan ini? Mengapa dia mengkhianati ayah? Segera, Bai Wan menyadari bahwa jika apa yang dikatakan kakaknya itu benar, maka kematian Cui Cheng saat itu mungkin palsu. Lalu di mana dia bersembunyi sekarang, dan identitas apa yang dia pakai? Jika mereka ingin mengetahui hal ini, mereka hanya dapat menyelidikinya. Yun Ran tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat mengubah penampilannya dan menghilang selama bertahun-tahun. Mintalah seseorang untuk memeriksa keluarganya. Ikuti keluarganya untuk memeriksanya. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskan musuh keluarga Bai manapun. Menyelidiki 12 divisi rumah Yuan, serta orang-orang Suan Yuan Yu di benua timur, mengikuti jalur penyelidikan keluarga Cui. Segera, berita dari 12 divisi tiba. Cui Cheng meninggal saat itu, tapi Cui Ruyu masih hidup. Coba tebak di mana dia sekarang. Thunderbolt sepertinya baru saja mendengar gosip besar. Setelah dipelototi oleh Mobe Yuan, dia menundukkan kepalanya dan berhenti berpura-pura menjadi misterius. Dia menjawab dengan cepat, Cui Ruyu ada di istana sekarang. Ayahnya sudah meninggal, tapi dia benar-benar memasuki istana dan menjadi wanita kaisar. Cek cek cek. Ketika Bai Wan mendengar ini, dia melihat ke arah kakaknya. Jika bukan karena kecelakaan keluarga Bai, Cui Ruyu dan kakaknya mungkin sudah menikah. Sekarang, Cui Ruyu telah menjadi wanita di harem kaisar. Saudara laki-laki. Bai Ze tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Belum lagi dia tidak ada hubungannya dengan Cui Ruyu, meskipun ada sesuatu. Cui Ruyu adalah putri Cui Cheng dan Cui Cheng adalah musuh yang membunuh ayahnya. Mustahil baginya untuk memiliki perasaan apapun terhadapnya. Wan, aku baik-baik saja. Setelah mendengar berita dari Thunderbolt, Yun Ran sedikit mengernyit. Apakah penjaga rahasia sudah mengetahui kapan Cui Ruyu memasuki istana? Bagaimana kabarnya di istana? Apakah kaisar menyayanginya? Cui Cheng telah meninggal, Cui Ruyu telah memasuki istana, dan kaisar serta Cui Cheng telah bergabung untuk menyakiti keluarga Bai. Apakah Cui Ruyu benar-benar tidak tahu apa-apa? Bab 432, Pria Baik yang Tak Tertandingi. Thunderbolt segera menjawab, Cui Ruyu memasuki istana sekitar 3 bulan setelah insiden keluarga Bai, namun identitasnya bukanlah putri sah keluarga Cui, Cui Ruyu. Sebaliknya, dia mengubah identitasnya. Karena keluarga Cui juga terlibat dalam kasus pengkhianatan keluarga Bai, dia seharusnya diasingkan sebagai putri sah keluarga Cui. Namun, putri sah keluarga Cui yang asli, Cui Ruyu, mengubah identitasnya dan memasuki harem. Saat itu, semua orang khawatir tentang keterlibatan 9 generasi keluarga Bai. Tidak ada yang memperhatikan keluarga Cui. Jika bukan karena 12 divisi istana Yuan ingin menyelidikinya, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini.
Mengenai apa yang terjadi setelah dia memasuki istana, Kaisar pada awalnya sangat baik padanya, tapi kamu juga tahu betapa konyolnya Kaisar dalam hal wanita. Sebagai kepala penjaga rahasia dari 12 divisi, Thunderbolt pada dasarnya akan meninjau berita yang disampaikan kepada tuannya terlebih dahulu. Dia akan meninggalkan apa yang berguna dan tidak berbicara omong kosong sebelum menyerahkan informasi tersebut kepada tuannya. Oleh karena itu, dia tahu betul tentang apa yang terjadi di harem Kaisar. Dia harus memuji tuan mereka dengan benar, katakan padaku, mereka berdua laki-laki, tapi mengapa dewa kita begitu setia? Dia hanyalah orang baik yang tiada taranya, teladan di antara manusia. Yun Ran terdiam. Bukankah pujian ini disengaja? Thunderbolt tahu bahwa tuannya tidak terlalu disukai oleh Kaisar Wuan, jadi dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk membantu tuannya. Tuhan kita memiliki penampilan, kultivasi, bakat dan kemampuan. Kuncinya adalah wanita lain tidak bisa dekat dengannya sama sekali. Tidak ada hutang cinta yang berantakan. Dia bersih dan polos. Suan Yuan Yu terkekeh. Dia tidak punya hutang romantis, tapi dia punya banyak tunangan yang berubah menjadi hantu wanita. Saya khawatir dia bisa mengumpulkan beberapa meja tunangannya untuk bermain kartu di bawah tanah. Thunderbolt tersenyum canggung. Benar sekali. Meskipun tuannya tidak mengambil inisiatif untuk memancing hutang cinta apapun, dia tidak dapat menghentikan Kaisar Malang itu untuk mempermainkannya. Tuan kita adalah. Mo Beiyuan menatap Thunderbolt dengan dingin dan tidak membiarkannya melanjutkan. Hentikan omong kosong itu. Thunderbolt menerima tatapan itu dan dengan cepat melihat ke arah Sweetie Cake, yang sedang bermain petak umpet dengan binatang suci di halaman, untuk menenangkan dirinya. Tidak apa-apa. Di depan Sweetie Cake-nya, tuannya biasanya tidak akan membuat siapapun berdarah. Cui Ruyu baru berada di istana sekitar setengah tahun sebelum Kaisar menemukan kekasih baru. Karena identitasnya yang ditiru, dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Selain itu, penampilannya biasa saja dan dia tidak melahirkan anak apapun untuk Kaisar, jadi posisinya di harem tidak tinggi. Semua orang tahu bahwa Kaisar menyukai wanita cantik, tetapi putri sah keluarga Cui bukanlah wanita yang sangat cantik. Paling-paling, dia terlihat lembut dan cantik. Yun Ran menyipitkan matanya. Jika Cui Cheng masih hidup, dia harus memulai dengan Cui Ruyu. Ibu dan paman tertua, apakah kamu ingin memasuki istana untuk bertemu Cui Ruyu ini? Bai Wan dan Bai Ze segera mengangguk. Ya, mengapa tidak? Oleh karena itu, di bawah pengaturan Mo Beiyuan, mereka pergi ke istana pada malam hari. Tidak ada lagi Kaisar Malang yang menjijikkan di istana. Yun Ran merasa suasana hatinya saat memasuki istana sangat berbeda dari sebelumnya. Pemakaman Kaisar belum berakhir. Kain putih digantung di mana-mana di istana, dan para pelayan istana juga mengenakan pakaian istana berwarna putih dan membawa lentera putih. Seluruh istana dipenuhi aura mematikan. Mo Beiyuan baik-baik saja. Dia telah diperlakukan sebagai roh jahat sejak dia dilahirkan dan telah melihat terlalu banyak kegelapan dan kekotoran. Namun, dia khawatir Yun Ran akan takut dengan suasana aneh ini. Dia memeluknya dengan jubah besar. Ran, tutup matamu jika kamu takut, aku akan menggendongmu. Bab 433, bukankah mereka bilang gadis muda takut pada hantu? Terkadang, Yun Ran benar-benar gadis yang belak-belakan. Takut pada apa? Apa yang harus saya takuti? Mo Beiyuan menunjuk ke arah pelayan istana yang memegang lentera putih di malam hari. Tidakkah menurutmu mereka sangat aneh dan mirip hantu? Yun Ran adalah seseorang yang berurusan dengan makhluk seperti zombie. Kenapa dia takut pada hantu? Dia tersenyum dan berkata, jangan bicara apakah mereka hantu atau bukan. Jika mereka benar-benar hantu, percaya atau tidak, jika mereka berani muncul di hadapanku sekarang, aku bisa menghajar mereka hingga mereka meragukan kehidupan hantu mereka. Apakah dia terlihat takut pada hantu? Mo Beiyuan terdiam. Bukankah mereka mengatakan bahwa gadis-gadis muda takut pada hantu? Kenapa Ran-Rannya tidak takut? Dia bahkan berencana menangkap hantu-hantu itu dan menghajar mereka. Mo Beiyuan awalnya berencana untuk memamerkan kejantanannya, tapi sekarang, dia terbatuk dengan canggung. Sulit untuk berjalan di malam hari. Kenapa aku tidak menggendongmu? Yun Ran tersenyum padanya dan bibir merah mudanya melengkung lembut. Aku bukan Sweetie Cake yang membutuhkanmu untuk menggendongnya. Namun, tidak masalah jika berpegangan tangan. Saat dia berbicara,
dia mengulurkan tangan kecilnya padanya. Apakah kamu ingin memegang tanganku? Mo Beiyuan dengan cepat menggerakkan tangannya dan memegang tangannya erat-erat. Telapak tangannya kering dan hangat. Keduanya mempertahankan ritme yang sama saat mereka berjalan bersama. Yunran pernah ke istana beberapa kali sebelumnya, tapi dia belum pernah mengunjungi harem kaisar. Hari ini adalah pembuka mata. Ada beberapa nama mewah di istana ini dan itu. Semuanya adalah wanita kaisar. Mereka yang dimanjakan tinggal di istana mewah. Mereka yang tidak dimanjakan berada di istana dingin atau duduk di istana kecil yang kumuh. Sekarang setelah kaisar tiada, para wanita di harem yang memiliki anak bersiap untuk bertaruh. Mereka yang tidak mempunyai anak seolah-olah kehilangan dukungan dan hidup dalam ketakutan, tidak mengetahui masa depan. Cui Ruyu termasuk dalam kategori yang terakhir. Dia menjalani kehidupan rendahan di sudut kumuh dan terpencil ini. Bahkan tidak ada pelayan istana yang melayaninya. Saat Bai Wan dan Bai Ze muncul, Cui Ruyu jelas ketakutan. Dia memeluk kepalanya dan bersembunyi di sudut, berteriak tanpa henti. Tidak, jangan datang, jangan cari aku. Itu bukan aku. Aku tidak menyakitimu. Itu adalah kaisar. Kaisar ingin membunuhmu. Bai Wan dan Bai Ze saling berpandangan begitu dia mengucapkan kata-kata gila itu. Jadi, kamu tahu bahwa orang di balik ketidakadilan keluarga Bai saat itu adalah kaisar. Kamu tahu. Meskipun Cui Cheng adalah orang jahat, Bai Ze tidak secara langsung menyimpulkan bahwa Cui Ruyu, gadis yang tumbuh bersamanya, memendam niat jahat terhadap keluarga Bai. Baru sekarang dia menyadari betapa konyolnya dia. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi. Lihat aku sekarang. Saya sudah menerima balasan saya. Saya tidak ingin mati. Saya belum ingin mati. Jangan ambil jiwaku. Cui Ruyu menangis dan memohon belas kasihan saat dia bersujud. Ketika Bai Wan mendengar kata-katanya, dia menyadari bahwa Cui Ruyu mengira dia dan kakaknya datang untuk merenggut nyawanya sebagai hantu. Lalu mengapa tidak mengalahkannya dalam permainannya sendiri? Oleh karena itu, dia berkata, Cui Ruyu, saya meninggal dengan sangat tragis. Itu kamu, itu semua salahmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Bai Ze tahu apa yang ingin dilakukan adiknya, jadi dia tidak mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Dia meminta Bai Wan untuk mencari tahu keberadaan Cui Cheng dari Cui Ruyu. Bab 434, Kamu bukan hantu. Yun Ran dan Mo Beiyuan juga tetap diam dengan saling pengertian yang tak terucapkan. Kondisi mental Cui Ruyu pada awalnya tidak baik. Selain itu, ada rumor di istana bahwa kaisar tiba-tiba meninggal karena penyakit jahat karena dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan dibunuh oleh roh pendendam. Alhasil, Cui Ruyu benar-benar mengira bahwa Bai Wan dan Bai Ze yang muncul di hadapannya adalah roh pendendam yang datang untuk mengambil nyawanya. Tidak. Itu bukan aku. Ini benar-benar bukan aku. Itu semua karena kaisar. Kaisar menginginkan nyawa keluarga Bai. Ini benar-benar bukan aku. Saya tidak melakukan apapun. Bai Wan berkata dengan lemah, kita tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang kita telah menjadi hantu, kita tidak akan bisa bereinkarnasi jika kita tidak menyeret orang-orang yang membunuh keluarga Bai ke neraka. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Bai Ze, saudaraku, kami tidak dapat menemukan Cui Cheng, jadi kami hanya bisa meminta anaknya untuk membayar hutangnya. Bai Ze juga mengangguk dan menggema dengan suara rendah, anak laki-laki membayar hutang ayahnya. Cui Ruyu sudah mengalami gangguan mental. Di bawah ketakutan psikologis yang sangat besar, dia mengungkapkan rahasia Cui Cheng. Aku tahu di mana dia. Jika kamu ingin membunuhnya, cari dia. Aku akan memberitahumu di mana dia berada. Namanya bukan Cui Cheng sekarang. Dia telah mengubah nama dan identitasnya. Dia tidak berada di benua timur sekarang. Dia di Dajing. Namanya Liu Cheng. Dia Liu yang terkenal di Dajing. Dia seorang dermawan terkenal. Seorang dermawan. Bai Ze mengerucutkan bibir tipisnya dengan sinis. Bahwa Cui Cheng telah menyakiti saudara-saudaranya dengan imbalan kekayaan, namun dia masih berani disebut sebagai dermawan. Karena dia sudah menerima berita tentang Cui Cheng, Bai Wan berhenti berpura-pura. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak dengan tegas, Cui Ruyu, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Aku belum mati, dan kakak juga belum mati.
Kami berdua masih hidup. Aku ingin hidup dan melihatmu dan ayahmu masuk neraka. Tidak, kamu belum mati. Di bawah sinar bulan yang redup, Cui Ruyu mengerahkan keberaniannya dan memandang mereka. Baru kemudian dia menyadari bahwa bayangan mereka terpantul di jendela. Ya, ada bayangan. Kamu bukan hantu. Lalu, matanya membelalak ngeri. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bai Ze, kenapa Bai Ze masih hidup? Ayahku berkata bahwa dia melihat dengan matanya sendiri bahwa kalian berempat, ayah dan anak, semuanya mati. Semua mati. Bagaimana kamu bisa kembali dari kematian? Mengetahui bahwa mereka adalah manusia, Cui Ruyu semakin ketakutan. Itu karena dia tahu seperti apa keluarga Bai. Mereka akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendam orang yang mereka cintai. Mereka tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, kematian Kaisar mungkin juga merupakan ulah keluarga Bai. Demi balas dendam, keluarga Bai bahkan berani membunuh Kaisar. Lalu siapa dia? Memikirkan hal ini, Cui Ruyu gemetar seperti daun dan terus berusaha membersihkan namanya. Semuanya adalah rencana Kaisar dan Cui Cheng. Itu adalah rencana mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang wanita lemah yang bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Mereka ingin menyakiti keluarga Bai. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara Bai Ze, tolong, percayalah padaku. Tidak diketahui apakah itu karena dia mengalami depresi di istana, tetapi rambut Cui Ruyu acak-acakan dan dia terlihat sangat tua. Namun, bahkan setelah lebih dari 20 tahun, Bai Wan dan Bai Ze masih mempertahankan penampilan awet muda mereka. Ini juga mengapa Cui Ruyu mengira mereka berdua adalah hantu. Mustahil bagi orang normal untuk mempertahankan penampilan awet mudanya setelah 20 tahun tanpa banyak perubahan. Bab 435, apalagi yang bisa saya lakukan? Bai Ze mengerutkan kening. Dia tidak bisa memaafkan Cui Ruyu. Namun, dia ingin tahu mengapa Cui Cheng mengkhianati ayahnya. Mengapa Cui Cheng mengkhianati keluarga Bai? Apa yang dia mau? Dia merugikan keluarga Bai. Ia bahkan meninggalkan identitasnya sebagai seorang jenderal yang disegani. Keluarga Bai tidak pernah menganiaya dia. Saat itu, keluarga Bai adalah keluarga bangsawan nomor satu. Selain kekuasaan, mereka juga memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Dikabarkan bahwa keluarga Bai memiliki beberapa tambang pribadi dan banyak harta karun yang tidak diketahui. Kekayaan keluarga Bai bahkan melebihi kekayaan keluarga kerajaan di 5 negara. Jatah tentara benua timur semuanya dibayar oleh keluarga Bai. Dan ini bukanlah rumor. Keluarga Bai memang sangat kaya. Ini semua adalah kekayaan yang ditinggalkan ibu mereka. Bai Xiao tidak pernah menganiaya saudara-saudaranya, jadi keluarga Cui tidak kekurangan uang saat itu. Cui Cheng tidak mungkin mengkhianati keluarga Bai demi kekayaan. Bai Ze tidak mengerti. Cui Ruyu berkata dengan wajah pucat, ayahku, Cui Cheng tidak melakukannya demi uang. Dia cemburu dan penuh kebencian. Dia telah jatuh cinta pada Nyonya Bai. Dia iri karena Jenderal Bai Xiao bisa bersama Nyonya Bai, jadi dia melakukan itu. Ada banyak potret Nyonya Bai yang disembunyikan di ruang kerjanya. Mereka telah memikirkan segala macam alasan, tetapi mereka tidak menyangka hal itu terjadi karena hal ini. Dia orang yang tercela. Dia tidak layak memikirkan ibuku. Diam. Jangan merusak reputasi ibuku. Alasan ini membuat Bai Wan dan Bai Ze semakin marah. Yun Ran terbungkus jubah besar di sampingnya. Dia dipeluk Mo Bei Yuan, jadi dia hanya bersandar ke pelukannya untuk melihat keributan itu. Melihat Bai Wan dan Bai Ze hampir selesai menanyakan masalah tersebut, dia perlahan berkata, apakah kamu berani mengatakan bahwa masalah keluarga Bai tidak ada hubungannya denganmu? Apakah Anda tidak punya kesepakatan khusus dengan Kaisar? Begitu sesuatu terjadi pada keluarga Bai, Anda mengganti nama Anda dan memasuki harem Kaisar. Mungkinkah Kaisar sangat menyukai wajahmu saat itu? Kaisar yang malang itu bejat. Yun Ran sepertinya belum pernah melihat selir lain di haremnya sebelumnya. Semuanya cukup indah. Namun, Cui Ruyu terlihat terlalu biasa. Jika bukan karena alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, mengapa Kaisar menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawanya ke istana? Baru pada saat itulah Cui Ruyu menyadari bahwa dua orang telah keluar dari kegelapan. Wanita itu bertubuh mungil sedangkan pria itu tinggi. Segera, Cui Ruyu mengenali pria itu dari matanya yang seperti hantu. Yuan, Raja Yuan.
Bahkan jika dia tidak disukai di harem, dia telah mendengar rumor tentang Raja Yuan Mo Beiyuan. Wanita ini seharusnya adalah rubah betina yang merayu Raja Yuan, Mo Beiyuan. Cui Ruyu tidak mengerti mengapa saudara Bai bersama Raja Yuan dan rubah betina. Segalanya tampak lebih rumit dari yang dia bayangkan. Mungkinkah rumor bahwa Raja Yuan merugikan Kaisar itu benar? Hanya saja Raja Yuan dan saudara Bai telah bergabung untuk menyakiti Kaisar. Sekarang, dia tidak bisa mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Bai. Saudara Bai Ze, saya tidak melakukannya. Sebenarnya tidak. Aku tahu sejak aku masih muda bahwa aku akan menikahimu ketika aku besar nanti. Bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Saya terpaksa masuk istana. Yun Ran mendecakkan lidahnya. Itu bukanlah informasi yang ditemukan oleh Yuan Mansion. Setelah berjuang demi kebaikan Kaisar dan kalah, Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk menarik perhatian Kaisar. Kamu pasti terpaksa dan putus asa. Wajah Cui Ruyu pucat dan tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah berpikir bahwa masih ada orang yang hidup di keluarga Bai yang akan mencarinya untuk membalas dendam. Tapi tidak ada bukti yang membuktikan dia tidak bersalah. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap sudut matanya. Saya seorang wanita yang lemah. Aku sudah terpaksa kehilangan kepolosanku. Apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, saya hanya bisa mengandalkan perjuangan demi kebaikan di harem yang kejam ini untuk bertahan hidup. Apakah menurutmu aku melakukannya secara sukarela? Tapi katakan padaku, jika aku tidak melakukan ini, apalagi yang bisa kulakukan? Bab 436, Kamu Pahlawan. Orang baik. Bagaimanapun, dia sudah berada di harem selama bertahun-tahun. Keterampilan aktingnya luar biasa. Tapi Yun Ran tidak membelinya sama sekali. Tidaklah memalukan jika seseorang ingin keluar dari kubangan lumpur dan berpegang teguh pada kekayaan dan kejayaan. Yang memalukan adalah kamu berpura-pura jujur. Pada akhirnya, Yun Ran meliriknya dengan acuh tak acuh. Selain itu, kamu dan Kaisar Malang itu berhubungan sebelum insiden keluarga Bai. Insiden keluarga Bai pasti ada hubungannya denganmu. Jangan menangis. Kamu tidak dirugikan sama sekali. Karena Cui Ruyu terlibat dalam kasus keluarga Bai saat itu, mereka harus menjaganya tetap hidup untuk saat ini. Mereka hanya bisa membiarkan penjaga rahasia membawanya pergi dan mengurungnya terlebih dahulu. Masih ada gunanya baginya. Bai Wan telah mendengar dari Yun Ran bahwa Cui Ruyu sebenarnya telah berhubungan dengan Kaisar Malang itu sebelum kecelakaan keluarga Bai dan mengkhianati kakaknya. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Namun, dia tidak ingin mengatakan hal ini di depan kakaknya. Bagaimanapun, Cui Ruyu dan saudara laki-lakinya bertunangan ketika mereka masih muda. Dia takut kakaknya akan sedih. Dia pergi mencari Yun Ran sendirian. Xiao Ran, bagaimana kamu tahu bahwa Cui Ruyu memiliki hubungan ambigu dengan Kaisar Malang itu sebelum keluarga Bai mendapat masalah? Tentu saja, Yun Ran memberikan alasannya. Ini sangat sederhana. Anda dapat mengetahui dari perilaku Cui Ruyu setelah dia memasuki istana bahwa dia bersedia, dan dia tidak dipaksa masuk ke istana oleh Kaisar seperti yang dia katakan. Meskipun paman tertua lebih tampan daripada Kaisar Malang itu, dia terlalu berterus terang. Cui Ruyu mungkin terbujuk oleh kata-kata manis Kaisar yang malang dan berpikir bahwa dia bisa menjadi permaisuri setelah memasuki istana. Siapa yang tahu bahwa dia hanyalah pion dari Kaisar yang malang? Huo Chanyi tidak tahu bagaimana berita itu menyebar, tapi berita itu bahkan sampai ke telinganya. Tentu saja, penjaga rahasia di kediaman tidak akan mengolok-olok Bai Ze karena hal ini. Namun, mereka sedikit banyak akan membela Bai Ze. Tunangan Jenderal Bai Ze sebenarnya memanfaatkan dia pergi ke medan perang untuk berhubungan dengan Kaisar Malang. Benar-benar pasangan yang berzina. Jangan bilang Jenderal Bai Ze masih menyukai wanita itu. Siapa tahu, bagaimanapun, suasana hati Jenderal Bai Ze sedang buruk akhir-akhir ini. Huo Chanyi merasa bahwa itu semua berkat Jenderal Bai Ze sehingga dia telah diresapi energi iblis. Kalau tidak, dia pasti tidak akan sanggup menanggung siksaan serangga beracun itu. Sekarang setelah dia mendengar tentang Bai Ze, dia berpikir bahwa dia harus membujuknya. Dia ingin dia lebih optimis dan tidak bersedih karena hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Huo Chanyi menarik lengan bajunya setelah sesi transfusi di kolam yang dingin. Dia menariknya kembali dan berkata dengan hati-hati, Jenderal Bai Ze, kamu sangat baik.
Benar-benar, Anda adalah pahlawan yang hebat. Orang yang hebat. Kamu sangat baik sehingga pasti akan ada orang yang menyukaimu, jadi jangan bersedih lagi. Bai Ze tercengang dengan kata-kata acak gadis kecil ini. Gadis kecil, apa maksudmu? Huo Chanyi harus mengerahkan seluruh keberaniannya sebelum dia berani mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Dia langsung panik mendengar pertanyaannya. Kamu sungguh sangat baik. Kamu 1000 kali lebih baik dari Kaisar Malang itu. Wanita itu buta. Itu sebabnya dia tidak melihat sisi baikmu. Huo Chanyi sering mendengar Yun Ran mengeluh tentang Kaisar Malang di sisinya. Dia sangat membenci Kaisar yang malang itu. Baru pada saat itulah Bai Ze mengerti apa yang dia maksud. Ternyata dia tahu tentang keluarga Bai dan Cui. Dia juga tahu bahwa Cui Ruyu telah berhubungan dengan Kaisar Malang itu dan ingin membujuknya untuk melepaskannya. Huo Chanyi melihat ekspresi gelapnya dan bertanya-tanya apakah suasana hatinya sedang lebih baik. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menatapnya sebelum melanjutkan, ayahku berkata bahwa selama kamu memiliki harapan di hatimu, kamu pasti akan bertemu orang yang tepat. Wanita itu dan kamu pasti tidak cocok satu sama lain, jadi jangan sedih lagi tentang dia. Tidak, itu tidak layak. Orang yang benar-benar mencintai satu sama lain tidak akan membuat satu sama lain bersedih. Bab 437, kamu sangat suka khawatir. Bai Ze mengungkapkan senyuman langka. Dia mengangkat tangannya dan membengkokkan jari-jarinya, dengan lembut mengetuk keningnya dengan buku-buku jarinya. Gadis kecil, kamu masih muda, tapi kamu suka khawatir. Baiklah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Huo Chanyi dengan lembut mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, yang sedikit panas karena disentuh olehnya tadi. Saat dia melihat sosok tinggi itu, beberapa emosi muncul di matanya. Dia bukan gadis kecil. Dia tahu bahwa dia adalah orang baik. Untuk membantunya, lukanya terbuka lagi dan lagi, tapi dia tidak pernah mengeluh atau mengerutkan kening. Cui Ruyu memberikan informasi tentang Cui Cheng. Awalnya, Bai Wan dan Bai Ze akan mencarinya. Namun, racun di tubuh Huo Chanyi belum disembuhkan, sehingga Bai Ze tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menunggu racun di tubuh Huo Chanyi disembuhkan sebelum saudara kandungnya pergi mencari Cui Cheng untuk menyelesaikan masalah. Selama periode waktu ini, Cui Ruyu, yang dikurung di penjara gelap oleh penjaga rahasia, juga gelisah. Dia berteriak-teriak menemui Bai Ze, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Bai Ze. Bai Ze tidak ingin bertemu dengannya lagi, tapi dia ingin tahu apa yang dimaksudnya dengan hal-hal penting. Dia hanya bisa pergi ke penjara gelap untuk menemuinya. Bai Ze tidak menyangka wanita ini begitu tidak tahu malu. Setelah dia menipunya untuk pergi ke penjara rahasia, dia benar-benar melepas pakaiannya di depannya. Saudara Z, aku tahu kesalahanku. Kakak Z, maafkan aku. Wajah Bai Ze dingin. Dia bahkan tidak repot-repot memandangnya. Dengan punggung menghadap kegelapan, suaranya begitu dingin hingga seolah membeku. Cui Ruyu, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa aku memiliki perasaan padamu? Saat itu, ketika dia masih muda, dia sama sekali tidak tahu tentang cinta. Dia berpikir karena kedua keluarga memiliki hubungan yang baik, dia sebaiknya menikahi seseorang yang dia kenal dan tumbuh bersama daripada menikahi wanita asing lainnya. Namun, dia tidak menyangka. Saudara Z, apakah kamu membenci Yuer? Apakah kamu membenci Yuer karena tidak murni lagi? Cui Ruyu tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Bai Ze. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan cara untuk merayu Bai Ze agar dia berhati lembut terhadapnya. Namun, Bai Ze tetap bergeming. Saudara Z, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu menyetujui pernikahan kita ketika kita masih muda? Setelah kamu dewasa, kamu tidak punya niat untuk memutuskan pertunangan. Cui Ruyu selalu bangga dengan statusnya sebagai tunangan tuan muda keluarga Bai. Karena identitas ini, dia menjadi sasaran kecemburuan para gadis dari keluarga bangsawan di kota Kekaisaran Benua Timur. Namun, Bai Ze tidak tahu apa-apa tentang romansa. Dia hanya memperhatikan orang-orang di Benua Timur. Dia hanya tahu cara melatih tentara di kamp militer setiap hari dan tidak tahu cara menyenangkan para gadis sama sekali. Seiring berjalannya waktu, dia mulai berkumpul dengan kaisar di belakang Bai Ze. Dibandingkan dengan posisi istri jenderal, dia secara alami merasa bahwa posisi permaisuri benua timur lebih baik. Siapa yang tahu kalau kaisar berbohong padanya?
Dia bahkan tidak diberi posisi sebagai selir kekaisaran. Cui Ruyu selalu mengira Bai Ze tertarik padanya. Kalau tidak, mengapa dia tidak memutuskan pertunangannya? Kata-kata Bai Ze sekali lagi melukai harga dirinya. Dia tidak ingin percaya bahwa Bai Ze tidak pernah menyukainya. Bai Ze hendak menjelaskan bahwa dia hanya memiliki tanggung jawab laki-laki terhadapnya saat itu. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat sosok Huo Chanyi muncul di penjara gelap. Alis tampannya sedikit berkerut dan wajahnya dingin. Apa yang kamu lakukan di sini, gadis kecil? Siapa yang memintamu datang ke sini? Ini adalah penjara yang gelap dan bukan tempat yang bagus. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di sini? Bab 438, apakah kamu ingin mati? Langkah Huo Chanyi sedikit kacau karena dia sangat gugup hingga dadanya naik turun seiring dengan napasnya. Tangan kecilnya juga dengan gugup memegangi ujung bajunya. Aku di sini untuk melihat lukamu. Huo Chanyi menyadari bahwa luka di lengan Bai Ze mengeluarkan darah lagi, jadi dia kembali untuk membuatkan obat khusus untuknya. Dia baru saja pergi ke halaman rumahnya untuk mengantarkan obat dan mengetahui dari penjaga rahasia bahwa dia baru saja pergi. Dia mengikuti arah yang ditunjuk penjaga rahasia itu dan mengejarnya. Orang-orang dari 12 divisi Istana Yuan selalu memperlakukannya seperti anggota mereka sendiri, jadi tidak ada yang menghentikannya. Begitu saja, dia mengikuti Bai Ze ke penjara rahasia ini tanpa halangan apapun. Aku tidak bermaksud menguping pembicaraanmu. Dia hanya datang untuk melihat lukanya. Siapa yang tahu bahwa dia secara tidak sengaja akan mendengar percakapan antara Bai Ze dan orang di penjara gelap ini. Huo Chanyi adalah seorang introvert, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi canggung seperti itu. Bai Ze melangkah ke arahnya. Dia berdiri tegak dan lurus di depannya, memancarkan aura maskulin yang kuat. Kehadirannya sangat kuat. Jangan melihat sekeliling, gadis kecil. Kembalilah dengan patuh. Huo Chanyi juga ingin berbalik dan meninggalkan situasi canggung ini, tetapi suara wanita yang tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar dari penjara yang gelap. Bai Ze, kamu adalah seorang munafik yang sok suci. Kamu membenciku karena berselingkuh dengan kaisar dan mengkhianatimu, tapi orang baik seperti apa kamu? Apakah kamu tidak punya wanita lain? Siapa pelacur kecil ini? Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar merayu tunangan orang lain. Ibunya melahirkannya tetapi tidak mengajarinya. Huo Chanyi memiliki kepribadian yang lembut, tetapi itu tidak berarti dia membiarkan orang lain menghina orang tuanya yang sudah meninggal. Dia berbalik dan bergegas ke pagar penjara gelap dengan marah, menatap wanita di penjara gelap. Hanya karena kamu tidak tahu malu, kamu membuat orang lain merasakan hal yang sama seperti kamu. Cui Ruyu berada terlalu jauh untuk melihat wajah Huo Chanyi. Dia hanya tahu bahwa itu adalah seorang wanita. Sekarang setelah dia lebih dekat, dia bisa dengan jelas melihat penampilan Huo Chanyi. Dia adalah seorang gadis muda dan cantik. Kulitnya lembut dan cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura halus yang disukai pria. Belum lagi dirinya yang sekarang, bahkan dirinya yang berusia 16 atau 17 tahun pun tidak bisa dibandingkan dengan penampilan gadis kecil ini. Ini mengingatkan Cui Ruyu tentang bagaimana wanita bangsawan itu mengejeknya dengan punggung menghadap ke arahnya. Mereka mengatakan bahwa penampilannya biasa saja dan tidak sebanding dengan penampilan tampan Bai Ze. Mereka mengatakan bahwa latar belakang keluarganya biasa-biasa saja dan dia beruntung bisa bertunangan dengan Bai Ze sebelum dia lahir. Mereka memanggilnya katak. Oleh karena itu, Cui Ruyu selalu memperhatikan penampilannya dan iri dengan wanita cantik itu. Pelacur kecil, kamu masih muda, tapi kamu cukup pandai merayu pria. Pantas saja Kak Ze tidak mau menyelamatkanku. Itu pasti kamu, jalang kecil, yang membisikkan pembicaraan tentang bantal ke telinganya. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain naik ke tempat tidurnya? Cui Ruyu telah menjadi wanita yang penuh kebencian di harem selama ini. Mulutnya dipenuhi kata-kata kotor, dan dia tidak lagi memiliki temperamen putri pertama keluarga bangsawan. Huo Chanyi hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana dia bisa mengalahkannya dalam omelan? Matanya merah karena marah. Bai Ze sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Cui Ruyu. Cui Ruyu saat ini membuatnya semakin merasa jijik. Dia mengambil beberapa langkah besar ke depan dan menarik Huo Chanyi ke belakangnya. Dia berkata dengan dingin kepada Cui Ruyu, Cui Ruyu, apakah kamu ingin mati? Bab 439, bahkan tidak bisa menjadi hantu.
Mengapa? Aku baru saja memarahinya sedikit, dan hatimu sakit. Cui Ruyu meraih pilar penjara gelap dan meraung ke arah mereka dengan ekspresi garang. Bai Ze tidak mau repot-repot menjelaskan identitas Huo Chanyi kepada orang gila seperti dia karena dia merasa Cui Ruyu akan segera mati. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang mati. Dia tidak layak. Dia melirik penjaga rahasia di samping dan berkata, biarkan dia melihat alat penyiksaan apa yang kamu miliki di penjara rahasia ini. Biarkan saja dia hidup. Juga, bawalah cermin dan biarkan dia memperhatikan dirinya sendiri. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya hingga berpikir bahwa dia bisa menarik perhatianku. Para penjaga rahasia setuju. Saat Cui Ruyu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Bai Ze, beraninya kamu. Beraninya kamu. Bai Ze, biarpun aku mati dan menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan gadis kecil ini pergi. Kata-kata ini biasa digunakan oleh wanita yang kehilangan dukungan di istana. Tidak ada yang akan menganggapnya serius, tapi untuk beberapa alasan, hal itu membangkitkan aura pembunuh Bai Ze. Dia mengangkat lengannya yang panjang dan meraih leher Cui Ruyu, mengangkatnya ke udara. Kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi abu. Kamu bahkan tidak akan bisa menjadi hantu. Dengan itu, dia membuangnya dan menyekat tangannya dengan sapu tangan dengan jijik. Setiap gerakannya memancarkan kemuliaan. Setelah menyekat tangannya hingga bersih, dia melihat ke arah Huo Chanyi, yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi tercengang. Apakah kamu takut dengan wanita gila ini? Apakah kamu takut dia akan berubah menjadi hantu dan datang mencari? Tentu saja, Bai Ze tidak percaya pada hantu dan dewa. Sebagai seorang jenderal, dia telah membunuh terlalu banyak orang dan memiliki aura haus darah. Bahkan roh jahat pun tidak berani mendekatinya. Namun, gadis kecil di depannya selalu pemalu. Dia mungkin ketakutan. Sudah kubilang, aku akan memastikan dia tidak bisa menjadi hantu. Kamu tidak percaya padaku. Huo Chanyi kembali sadar dan mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia takut pada hantu. Keduanya meninggalkan penjara gelap. Huo Chanyi memeriksa luka di lengan Bai Ze. Gadis kecil itu menundukkan wajahnya yang seputih porselen. Bulu matanya panjang dan lebat. Bai Ze tidak terlalu memperhatikan penampilannya sebelumnya, tapi hari ini, dia sedikit kesal dengan kata-kata Cui Ruyu. Dia juga menyadari bahwa jika dia terlalu dekat dengan gadis kecil ini, itu akan mempengaruhi reputasinya. Dia melakukan hal yang benar. Dia tidak mempunyai pikiran jahat tentang gadis kecil ini. Namun, dia tidak bisa menghentikan beberapa orang untuk bergosip. Bagaimana proses penyempurnaan Pilbun? Tangan Huo Chanyi gemetar. Dia telah menuangkan terlalu banyak bubuk obat, jadi dia biasanya meniup lengannya dengan mulutnya, mencoba menghilangkan sisa bubuk di sekitar luka. Mata Bai Ze menjadi gelap dan ekspresinya berubah jelek. Siapa yang mengajarimu menerapkan pengobatan seperti ini, gadis kecil? Metode apa? Huo Chanyi mengangkat matanya yang berkabut dan menatapnya, tatapannya tetap murni seperti biasanya. Tiuplah lengan pria itu. Obat macam apa ini? Saat itulah Huo Chanyi menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Wajahnya memerah saat dia buru-buru menjelaskan, aku tidak, aku hanya punya terlalu banyak bedak. Sebelumnya, dia adalah adik perempuan junior yang paling disayangi di lembah segudang racun. Dia tidak pernah secara pribadi memberikan pengobatan untuk orang lain. Setelah datang ke Yuan Mansion, dia jarang memberikan pengobatan secara pribadi kepada orang lain. Jadi, apakah dia baru saja meledakkan lengan Jenderal Bai Ze? Mungkinkah Jenderal Bai Ze mengira dia melakukan ini dengan sengaja untuk merayunya? Ketika Huo Chanyi menyadari hal ini, wajahnya menjadi pucat. Mengingat kata-kata buruk yang diucapkan Cui Ruyu padanya sebelumnya, matanya ditutupi lapisan tipis air mata. Aku tidak merayumu, aku tidak. Bab 440, hidup terlalu baik. Bai Ze mengerutkan kening. Kapan aku bilang kamu merayuku? Di masa depan, ketika Anda memberikan obat pada orang lain, jangan meniup lengan mereka. Sebagai seorang penatua, dia secara alami tidak akan memiliki pikiran jahat tentangnya, tetapi sulit untuk mengatakannya pada pria lain. Gadis kecil itu tidak lagi memiliki keluarga dan orang yang lebih tua. Bai Ze merasa dia harus memperjelas beberapa hal. Pil yang dimurnikan oleh Bun akhirnya siap. Semua orang mulai mendetoksifikasi Huo Chanyi. Karena ini bukan pertama kalinya mereka melakukan detoksifikasi racun,
dengan pengalaman sebelumnya, tidak terjadi kecelakaan lagi. Bun secara pribadi mengeluarkan serangga beracun itu dan melemparkannya ke tungku pembakaran di sampingnya. Serangga beracun itu dengan cepat terbakar di dalam api. Semua orang menghela nafas lega setelah racun Hua Chanyi sembuh. Bai Ze akhirnya bisa pergi mencari Cui Cheng di Dajing. Ini karena pertempuran para pangeran kota kekaisaran masih berlangsung. Beberapa menteri berharap Mobe Yuan dapat berdiri sebagai Raja Yuan dan memilih mendukung seorang pangeran untuk menstabilkan situasi. Akibatnya, orang-orang datang mengunjungi Yuan Mansion setiap hari. Yun Ran menyarankan agar keluarganya mengikuti mereka ke Dajing. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menghindari situasi saat ini di benua timur dan tidak terlibat. Mereka akan membiarkan para pangeran bertarung terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, para menteri lama itu tidak bisa mengejarnya ke Dajing. Oleh karena itu, Bai Wan, Bai Ze, Yun Ran, Mo Bei Yuan, Xuan Yuan Yu, Huo Chanyi, 2 paket kecil, dan sekelompok penjaga rahasia meninggalkan benua timur dalam semalam. Oh, ayah mengajak Sweetie Cake keluar untuk bermain. Pak kecil itu saat ini berada pada usia yang riang. Dia duduk di pelukan ayahnya dan menggelengkan kepalanya sambil bertepuk tangan kecilnya. Dia sangat senang. Dajing berada di sisi barat benua timur. Perbatasan kedua negara kebetulan dipisahkan oleh barisan pegunungan yang membentang ribuan mil. Benua timur berada di sebelah timur pegunungan, dan Dajing berada di sebelah barat pegunungan. Dibandingkan Wuan dan benua timur, Dajing sedikit lebih lemah. Namun, karena dipisahkan oleh barisan pegunungan yang terus-menerus, tidak banyak terjadi gesekan antara kedua negara dalam beberapa ratus tahun terakhir. Paling-paling, akan ada konflik kecil di perbatasan. Rombongan memasuki Dajing. Orang-orang dari 12 divisi telah mengetahui semua informasi yang relevan tentang identitas Cui Cheng saat ini. Nama samaran Cui Cheng adalah Liu Cheng. Dia sekarang menjadi orang terkaya di Tiger Forest City, kota terbesar kedua di Dajing. Ia juga merupakan dermawan nomor 1 di Tiger Forest City. Setelah Cui Cheng mengubah penampilannya, dia menikah lagi dan memiliki anak 20 tahun lalu. Saat ini, ia tidak hanya memiliki seorang putra dan putri, tetapi ia bahkan memiliki seorang cucu. Seluruh keluarga bisa dikatakan bahagia. Dibandingkan dengan kehancuran keluarga Bai, Cui Cheng bisa dikatakan hidup dengan sangat baik. Rombongan tiba di kota hutan harimau. Secara kebetulan, Cui Cheng sedang membagikan bubur di luar gerbang kota bersama cucu kesayangannya. Saat Bai Ze dan Bai muncul di hadapannya, Cui Cheng sangat ketakutan hingga sendok kayu di tangannya terjatuh. Dia menatap 2 orang di depannya dengan ngeri. Penampilan Bai Ze dan Bai Wan tidak banyak berubah selama bertahun-tahun, jadi tidak ada 2 orang yang mirip mereka. Sekilas Cui Cheng mengenali mereka. Bagaimana mungkin Bai Ze masih hidup? Saat itu, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa dada Bai Ze telah tertusuk pedang dan tidak lagi bernapas. Bukan hanya Bai Ze, tapi ayah dan anak Bai semuanya tewas. Dia secara pribadi telah memeriksa mayat mereka. Adapun Bai Wan, dia belum mendengar kabar apapun tentangnya selama ini. Cui Cheng sudah lama berasumsi bahwa putri sah keluarga Bai, Bai Wan, telah meninggal.